Mas Roni, Mas Adi, ngopi ngapain? ngobrol pintar, ngasih dampak. Kopinya apa? Kopi Kailasa, Binaan? Bank Indonesia. Mas Roni, saya ini tahun lalu memberikan penghargaan kepada seorang kepala desa. Itu desanya Pujon Kidul di Malang atau di Batu persisnya. Apa yang menarik dari kepala desa ini? Kreativitas. Jadi banyak sekali orang-orang yang selalu menganggap bahwa modal itu sangat penting. Kalau nggak ada modal nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian kalau dia merasa bahwa tidak ada modal awal, apakah itu kapital, ya, apakah itu sumber daya, manusia, alam, dia menganggap tidak bisa tumbuh dan berkembang dalam dunia usaha. Nah, banyak sekali kasus yang, banyak sekali contoh di mana kita lihat modal itu bukan satu-satunya, ya, yang harus kita miliki untuk bisa berusaha. Karena desa yang saya ceritakan ini, Pujon Kidul, itu dulu desa miskin. Akses untuk masuk ke desa itu aja sulit. Pemandangannya atau alamnya nggak istimewa banget. Tapi hari ini kita lihat bagaimana Pujon Kidul tumbuh dan berkembang menjadi desa wisata. Oh, luar biasa ya? Luar biasa. Dan contoh semacam ini banyak. Ternyata ada di sekitar kita juga. Iya, Di jauh-jauh. Purbalingga. Purbalingga cuma 1 jam dari 1 jam. studio Ngopi Ngapap. Nah, ternyata di sana juga ada cerita yang menarik. Bagaimana Betul. seorang kepala desa mengembangkan desanya dan dengar-dengar ini omsetnya udah miliaran. Iya, desa. Asetnya pun miliaran. Asetnya miliaran. Modalnya nggak sampai 10 juta. Wah, luar biasa. Kita harus undang untuk Kita ngobrol. harus kenalin ke kancas dulu untuk belajar. Iya. Nah, coba silahkan diperkenalkan tamu kita siapa ini. Orang apa? Orang kepenak. Nonton Ngopi Ngapap bisa buat jadi orang kaya yang banyak harta. Iya, iya. Orang kaya masih banyak. Oke, siapa Kancas. geraknya? Mari kita belajar sejenak dari ahlinya dari Purbalingga yang pengembang desa wisata. Siapa dia? Kita undang Mas Sugito. Iya, Mas Gito, selamat datang di acara Ngopi Ngapak. Terima kasih. Selamat datang ke Baju Mas. Siap, terima kasih. Monggo, Silakan. silakan duduk. Siap. Nah, ini kami ini sebenarnya wisatawan lokal kami ini yang selalu mencari tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Siap. Jadi Mas Roni ini udah lama sebenarnya ngajak ke Desa Serang ya. Siap. Tapi tempat yang Anda inginkan apa tadi? Restoran apa? Namanya Guma. Guma. Iya. Ya, apa yang istimewa yang Yang diketahui kita itu? tangkap itu katanya view-nya bagus, Betul. kemudian makanannya juga berkelas Iya, gitu ya. iya, Maksudnya iya. tempatnya bukan tempat yang tradisional, tapi sudah mulai modern, tapi di tempat Instagramable lah. Instagramable, Iya, betul. oke. Iya. Itu di desanya, Di Desa Serang. Iya, betul. desanya Mas Betul. Gito. Iya, betul. Mas Gito di situ adalah kepala desa. Serang. Udah berapa periode? Saya sudah 3 periode ini. Wah, berarti terpilih terus. Itu Dan nggak bisa terpilih ada lagi. batasan maksimal 3 kali ya? Maksimal 3 kali. Oh. Iya. Terus anaknya yang mencalonkan dari kepala Enggak, desa. masih kecil. Tolong perkenalkan kami supaya melanjutkan. Jadi itu berapa kakak di sana ya? Berapa jiwa yang menjadi warga Desa Serang ini? Untuk Desa Serang kebetulan total jumlah jiwa di Desa Serang ada 8.352 orang. Jiwa. Oke. Anjing. Ini desa ini persisnya letaknya di mana bagi orang-orang yang di luar Banyumas Raya mungkin kalau tertarik mau ke sini tuh dari Purwokerto kita Iya. butuh waktu berapa lama? Kalau dari Purwokerto itu ke arah utara, Arah gunung ya? arah Gunung Slamet bagi lereng sebelah timur. Itu dari stasiun Purwokerto Iya. butuh waktu paling lama 1,5 jam. Paling lama. Paling lama. Pakai kendaraan roda 4 itu Oke. 1,5 jam dari stasiun Purwokerto sampai ke Desa Serang, Desa Wisata Serang. Baik, jadi kalau orang-orang dari luar Purwokerto kalau mau datang naik kereta api Ji, butuh waktu sekitar 1,5 jam. Ji, Kalau lancar ya 1 jam. 1 jam cukup.
1 Iya, jam. kalau jam 2 pagi itu aku yakin 45 Ya, menit. Ini dari Purbalingga berapa menit kalau dari Purbalingga? kalau dari Purbalingga 30 menit, Oh, 30 menit. 30 menit. Seandainya pakai pesawat bisa dong ya? Bisa, Pesawat sangat terbang bisa. masuk Ya, ke Purbalingga, Purbalingga, dari Jenderal Sudirman. Purbalingga Jenderal Sudirman turun. Kalau dari bandara 45 menit. 45 Karena menit. bandara itu kan di Purbalingga sebelah timur. Oke. 45 Jadi bisa ada menit. 2 opsi kan, bisa naik kereta masuk Bisa naik Purwokerto, bandara. turun ke sana, J. naik mobil, Ya. atau naik bandara dari bandara pesawat Iya. turun Purbalingga Purbalingga 45 menit. 45. Oke. Atau lewat tol keluar Pemalang, Oh, Pemalang ya. itu cukup 1,5 jam sudah sampai juga. Oh. Oke, saya biasanya setelah Pemalang di Tegal saya keluarnya. Lewat. Kalau dari tol, Iya. ya lewat Guci, terus menuju ke Aji Barang sini, Oh, Purwokerto. Tapi Sana. oke, artinya akses itu sudah mulai banyak. banyak. banyak sekali. Nah, yang kami ingin tahu, dengar-dengar dulu ini desanya ini miskin ya, Iya, zona merah. zona merah. Iya. miskin. Dulu mata pencarian warga itu apa? Untuk warga masyarakat Desa Serang itu hampir 95% itu petani dan buruh tani. Petani dan Petani buruh apa ini? tani. Petani sayur mayur. Sayur mayur. Iya. Biasanya tempat dingin seger ya sayur mayur. Iya, dataran tinggi. Tapi Iya. kenapa nggak bisa sejahtera? Atau kenapa dibilang daerah merah, daerah miskin? Daerah miskin itu karena mungkin di Desa Serang itu pada waktu dulu itu memang hanya penghasil sayur saja nggih. Sementara harga namanya sayur mayur itu kan fluktuasi Iya. harganya dan petaninya masih sangat-sangat petani tradisional sekali. Jadi bisa dipermainkan tengkulak lah ya. Tengkulak, betul. Tengkulak yang untung besar, petani Iya, tetap petaninya miskin. tetap miskin. Oke, terus Nggih. awalnya bagaimana sampai Mas Kito bisa jadi kepala desa dan kemudian bisa menjadi daerah tujuan wisata seperti sekarang? Yang dengar omsetnya berapa sekarang ini? Sekarang sudah 22 miliar. Per tahun? Omset per tahunnya 750 juta. Per Per bulan. Per bulan. Per bulan 750 Per tahunnya? juta. Per tahun sekarang kita target 8 sampai 9 miliar. Tepos dulu. Ini desa ini. Ini desa ya. Iya. Jadi Desa Serang bagaimana kebetulan desa miskin tidak punya bengkok, tidak Oh. punya kas desa. Bengkok itu apa? Nggak Nggak ada. ada tanah, Bengkok nggak ada. nggak ada. Bengkok Nggak itu ada. apa? Bengkok. Karena Bengkok itu apa? Bengkok itu di Jawa kan di Purbalingga itu kan semua kepala desa ada desa, semua desa punya bengkok. Bengkok Tanah. itu tanah untuk penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Oh, gitu. Tanah Jadi, negara sih. disewakan Disewakan. biasanya Milik penghasilannya Iya, untuk kepala itu desa. setiap desa dan itu perangkat. punya tanah kas desa juga. Iya. Ya, Pak. Ya, Mas. Itu jadi kalau Serang nggak ada tanah kas desa. Kenapa nggak nggak ada. Kenapa nggak ada ya? Itu dari dulu memang nggak ada. Oke, terus kenapa ada orang yang mau jadi kepala desa kalau gitu? Dari dulu nggak ada. Jadi perangkat desa pun nggak ada. Nah, Dulu itu awal saya menjabat kepala desa hanya dibayar 350.000 per bulan. kok mau? Saya bismillah saja. Saya benar-benar kepengen menggali potensi desa Serang untuk mensejahterakan warga Serang, untuk membuat desa Serang yang tadinya miskin menjadi desa mandiri. Tapi gimana? Awalnya Mas Vito background-nya apa ya? Saya bekerja di perusahaan swasta, Pak. Sebelumnya? J. Latar belakang pendidikan, Saya S1 sih, jurusan, ekonomi. Oke. dibayar 300 mau. 350.000 sebulan dan diterimakannya 3 bulan sekali. Oh, tadinya setelah lulus itu kerjanya di mana? Kerja di Perusahaan Purbalingga? swasta di Departemen Agribisnis. Enggak, maksudnya di Purbalingga? Di saya ikut perusahaan di Jakarta. Jadi pergi ke Jakarta dulu. J. Oke. Berapa tahun itu? Saya dari tahun 95 Sampai sampai 2006. 2006. J. Oke. Dari mana panggilan untuk jadi kepala desa ini? Artinya kan ini udah di Jakarta. Iya. Terus pulang kampung, Iya, betul. terus ikut kontestasi untuk jadi kepala Iya, desa. iya. Yang iming-imingnya ada gaji 350.000 itu. Iya, Yang dibayar 3 bulan sekali itu. iya. Minta maaf ya. Kalau orang pinter kan nggak mau katakanlah begitu. Iya. Aku udah kerja di swasta ya pasti gajinya berlipat-lipat lah. Betul. Kemudian pulang dibayar Iya. segitu. Itu sudah menikah atau belum menikah waktu? Waktu Jadi jadi kepala desa iya. sudah punya anak.
Artinya kan ada tanggung jawab yang besar yang Iya. harus. Terus bagaimana menghidupi keluarga dengan gaji segitu? Tadinya sebetulnya takut betul Pak, karena saya di perusahaan swasta itu sudah ya boleh dikatakan dijamin ya, dari fasilitas operasional pakai kendaraan mobil ada, rumah sakit sudah ditanggung oleh pemerintah, Asuransi ya. asuransi Terus? oleh perusahaan gitu. Iya. Terus tiba-tiba masyarakat ada yang menghendaki untuk pulang ke desa untuk ya ikut Dicalonkan. berpartisipasi, dicalonkan. Saya bilang nggak semua masyarakat lah, adalah masyarakat. Dengan sangat berat hati saya sebetulnya, berat hati Pak, dan takut Pak. Ternyata nggak ada yang harus ditakuti, selagi masih ada Allah, aman Pak. Ya tapi pertimbangan kan pasti banyak. Dengan uang yang segitu, bagaimana menghidupi keluarga dan itu. Ya. Tapi tetap aja dia mau. Saya mau dengan sangat takut, mau saya jalani. Alhamdulillah saya jadi terpilih menjadi kepala desa, dan prinsip saya dan konsep saya pokoknya harus bekerja dengan ikhlas dan jujur. Jangan sampai sedikit pun kita mengambil uang masyarakat, sedikit pun. Alhamdulillah namanya rezeki itu ada. Baik. Itu kan karena ada calling atau panggilan yang kuat. Tapi dari mana sorry. Ini gara-gara kopi nih Pak. Edit. Jadi bagaimana ceritanya sampai muncul gagasan menjadikan desa Serang ini jadi desa wisata? Apa yang pertama kali dimulai? Oh iya, desa Serang itu tadinya nggak terkenal sama sekali Bapak. Desanya di pucuk gunung, masyarakatnya tertinggal, SDM-nya rendah. Seumuran saya saja yang sekolah di SMP hanya 6 orang. Waktu saya sekolah di SMP loh. 6 orang hanya aja. 6 orang satu desa. Itu pun di luar desa sekolahnya atau di desa itu? Di Bobotsari, jauh. Jadi keluar dari desa Dari untuk desa. SMP. Iya. Apalagi SMA ya? Iya, nggak ada, belum. Di Purbalingga nggak ada. Terus SMA-nya? Terus saya SMA-nya di Banjarnegara malahan Pak. Di luar juga. Di luar. Jadi artinya yang lulusan SMA itu terbatas sekali. Terbatas sekali. Yang sarjana apalagi? Apalagi nggak ada. Oke, itu kondisi ya. Dari SDM. Nah. Jadi makanya desa Serang itu sangat, maksudnya ini gambaran tertinggalnya. Pertanian masih tradisional, terus di tempatnya di lereng gunung, di pucuk gunung. Jadi makanya disitulah mungkin menjadi desa tertinggal dan desa miskin. Nah setelah itu saya menjadi kepala desa, saya dulu kebetulan sering keliling dari gunung ke gunung, dari Jawa Barat, Lembang, sampai Batu Malang, sampai Pujon, sampai Ranupane dan sebagainya, lereng gunung Semeru itu. Karena saya kebetulan di perusahaan swasta tapi di bidang departemen agribisnis. Di situ saya pas di Ciwidey ada pameran pertanian. Di sana ada pameran pertanian, di situ kebetulan ada stroberi. Ada bibit stroberi. Saya iseng beli 5 polybag, itu saya tanam di rumah tahun 2003. Itu ternyata cukup jadi dan masyarakat ikut ngambilin stolonnya itu, dikembangin. Akhirnya dari situ di Serang langsung ada perusahaan melihat bahwa stroberi di Serang itu bisa tumbuh dan bagus. Iya, akhirnya ada perusahaan yang mengembangkan stroberi di sana. Nah, setelah berkembang dari perusahaannya nggak bertahan lama, pergi dari Serang, tapi stroberi tetap ada di Serang. Nah dari stroberi itu akhirnya masyarakat dekat kayak di Purwokerto, Purbalingga itu kan penasaran dengan stroberi zaman dulu kan nggak ada. Makanya berdatanglah ke desa Serang untuk melihat stroberi. Awal mulanya. Jadi daya tarik utama tadinya stroberi itu tadi. Makanya dari sekarang dari 5 polybag lah. Iya, 2003. Terus plus yang perusahaan ini ya. Terus akhirnya para petani mengembangkanlah, dibukalah kebun petik stroberi oleh para petani. Nah, setelah saya amati dari hari ke hari banyak orang berkunjung ke desa Serang. Itu kan menyebar Pak, kita nggak bisa pantau karena petaninya itu kan banyak. Maka saya punya ide, kita coba buka satu titik kumpul untuk memfasilitasi orang yang datang ke desa Serang, supaya terpantau, mendapatkan informasi yang jelas. Kalau mau berkunjung ke kebun petani, kan kadang-kadang petani ada yang nakal, takut nanti kebunnya nggak ada buahnya, dimasukin
pengunjung kan Oh, kecewa. kecewa. Nggih, Betul, jadi betul. coba kita koordinir petani dan kita pantau fasilitasi wisatawan yang datang untuk supaya kalau kita matchingkan lah sama petani supaya terfasilitasi dengan baik. Lama kelamaan berjalan baik, Ramai. berkembang ramai, terus lumayan ramai, bagus kayak Jadi, gitu sih. Oke, nanti saya mau tanya, ini dikelola oleh BUMDes atau oleh siapa? Tapi kalau saya dengan Mas Roni mau main ke sana sekarang ini, Ya, apa yang bisa kami nikmati di sana? tentunya yang pertama kita dapat udara segar dulu, yang Ya. udara Penting. segar yang di mana-mana susah dicari. Iya, iya. Karena di sana masih bersih, tidak ada polusi, pabrik nggak ada, Dingin kendaraan ya? dingin sekali. Oke. Kendaraan juga masih populasinya sedikit Terbatas. sekali, Sedikit, ya, ya. terbatas. Jadi insya Allah di sana pertama mendapatkan udara yang segar. Yang kedua di sana ada tempat makan yang dari makanan tradisional di masyarakat Serang, makanan khas, tapi tempatnya sederhana sekali. Sampai makanan-makanan yang sudah berkelas lah. Dari spaghetti, steak, semuanya ada di sana. Di desa ini ya? Iya, saya, alhamdulillah. Itu investor yang mengembangkan. Baik, terus apa kalau itu kan dapat udara segar, alamnya bagus lah. Itu Alhamdulillah. Gunung Slamet kelihatan. Iya, hutan di sana masih. Oke, terus kuliner dari Ada. mulai yang warungan sampai yang- hotelan. Iya. Tanda kutip ya, hotelan, Iya. restorannya. Terus apa lagi? Bisa menikmati wisata yang kita punya di tempat kita. Ada cottage-nya, penginapannya, Oke, glamping. Oke, glamping. Oh, sudah Glamping. punya juga. Ada glampingnya, ada meeting room, ada cafe yang Cafe. kita punya juga. Terus ada hutan pinus untuk camping ground, ada greenhouse strawberry, Stroberinya. ya yang kita coba budidaya secara teknologi yang modern lah. Nah, saya dengar ada Dinoland ya. Iya, ada Apa itu Dinoland. Dinoland itu? Dinoland? Ya, kalau Dinoland itu memang kita untuk wahana baru yang lebih binatang-binatang purba, kita coba buat satu wahana di sana dengan ya keahlian anak-anak lokal saja dan dibantu teman-teman dari Jogja sih untuk Apa itu? desainnya. Ini kan dinosaurus tadi ya. Persis dinosaurus. Oh, bentuknya. kayak Jurassic Park gitu ya. Jurassic Park. Jadi dia bergerak gitu ya? Dia Robot bisa gitu? bergerak, Itu. robot bisa berbunyi. Kayak gitu. Apa sekecil ini, segede apa gitu? Kalau itu tergantung karakter nggih. Kalau memang ada yang tipe saya nggak begitu hafal itu nama-namanya. Yang gede itu yang T-Rex. T-Rex itu terbesar, itu tingginya sampai 6 meter. Oh, besar. 6 meter tinggi Iya, sekali. gede banget. Nggih, gede banget. Kalau yang ada yang leher panjang itu, Iya. leher panjang sekali itu Iya, iya, juga iya. itu Lebih tinggi tinggi lagi. banget, nggih. Itu. Terus ada lagi yang memang kecil itu memang dia karakternya memang kecil dan suka bergerombol, ya kita dibuat kecil dan bergerombol kayak gitu. Jadi ini Dinoland. Jadi Dinoland. orang datang bisa masuk kayak Bisa Jurassic masuk. Park, keliling-keliling gitu, Betul. melihat binatang-binatang Binatang purba. purba itu. Iya, binatang purba. Idenya dari mana itu kok bisa bikin gitu? Kita memang suka mencermati anak-anak itu yang disukai anak-anak itu. Jadi dari riset juga ya? Iya, apa sih? Iya, Pak, harus itu, Pak. Harus ada Tapi bapak-bapak juga suka ya. Tapi ternyata ada yang takut juga kan. Oh, ada. Iya, takut bunyinya, takut itu langsung. Oh, ada suaranya ya? Ada suaranya. Baik, terus? Oke. Kadang-kadang malah baru masuk pintu masuk udah nggak mau nangis. Wah, nangis, Akhirnya takut keluar. sekali gitu ya. Iya, takut. Tapi ya rata-rata ya suka lah ya, Iya. karena Ya, fantasi mereka nonton Jurassic Betul. Park, nonton Iya. mungkin kartunnya ya. Iya, betul. Lebih Mungkin perlu banyak. ditambah ada, jangan hanya itu dinosaurus. Ya. Mungkin ada ini patung robot dari host ngopi ngapak di situ kan. Jadi orang datang gitu kan. bisa Pak. Bisa. Tapi itu saya bukan dari semen. Kita bahan bakunya memang dari foam, dari spon Spon. yang lentur. Kulitnya itu kalau dipegang juga kayak kulit manusia. Oh, jadi nggak bagus lah gitu ya. Iya, terus Kayak beneran itu. kayak beneran, terus Seniman yang bikin Iya, dari seniman. mana? Dari Jogja. Oh, oke. Terus bisa bergerak, Bisa tangannya, mulutnya bunyi, matanya kedip-kedip. Wis.
Jadi fantasinya luar Luar biasa nih biasa ya, ya. dunia fantasi. Itu sejak kapan itu? Saya bangun 2020 pas pandemi. Waduh. Jadi 3 tahun yang lalu 3 ini ya. tahun yang lalu. Oke. Baik, jadi wisatawan ini siapa? Datang dari mana? Alhamdulillah karena kita wisatanya adalah wisata alam, jadi kita lebih banyak segmen yang masuk dari kalangan tante-tante, nenek-nenek, anak-anak, kita fasilitasi semuanya. Tante-tante, nenek-nenek yang mau mbah-mbah yang senam, SPI, ada yang senam aerobik, ada. Oh, jadi bus-bus yang datang ini? Bus-bus yang datang. Oh. Bus-bus gede. Banyak Rombongan berarti ya. ya. Kalau gitu Rombongan. tim ngopi ngapak kita siap-siap kan? siap-siap gathering ya. Gathering. Kita akan berangkat naik bus piknik. Siap. Iya. Iya. Oke, jadi dari berbagai kota itu datang ya. Dari Cirebon, dari Banyumas Raya semuanya Pasti datang lah. Ya. pasti datang. Dari Cilacap aja hampir setiap hari ada 2 atau 3 bus. Tapi unggulannya Bus. si Dinoland ini atau ada yang lain? Unggulannya Untuk biasanya. unggulannya di sana kalau anak-anak Dinoland masih. Dinoland, Kalau yang oke. anak-anak masih Dinoland. Dewasa. Kalau yang Dewasa. ibu-ibu sih untuk lebih ke sayur, ke Oh. apa namanya, ke sayur-sayuran yang dicari. Ini saya Pak, organik bukan? Sorry. Bukan, masih Bukan. masih biasa. Biasa. Oke. Iya. Oke, jadi mereka pulang bawa sayur-sayuran Iya. gitu. Oh, Ada bisa yang- beli di situ. Bisa. Hmm. Mau cabut petik sendiri boleh. Oh. Sayur atau stroberi boleh. Hmm. Oke, itu yang disukai oleh ibu-ibu Ibu-ibu. ya. Kalau bapak-bapaknya ngapain nih? Ya, ini bapaknya ngopi aja. Ngopi. Ah, berarti Ya kalau udah di- kita nanti bikin ngopi ngapak di situ. Iya, siap. Bisa, Pak. keren. Iya, Baik, iya. jadi pengelolaan ini di bawah Badan siapa? Usaha Milik Desa. Oh, BUMDes. Oke, saya bangun BUMDes itu dari tahun 2009. Dan saya perdeskan tahun 2010. Hmm. Sudah cukup tua. Kalau teman-teman itu baru sedang merintis, ada yang baru 2-3 tahun. Saya sudah dari 2010 dengan regulasi kami perdes karena desa. Desa sebetulnya kan perdes sudah cukup. Pak. Cukup ya. Perdes itu kan sudah merupakan produk hukum yang berkekuatan Mengikat, hukum ya. sama dengan produk-produk hukum yang lain sebetulnya. Perdes. Oke. Gitu. Cukup, Jadi ya. itulah untuk regulasi kami mendirikan Badan Usaha Milik Desa di sana. Kami berdua tuh selalu ingin tahu kalau ada pemberdayaan ekonomi seperti ini, lalu dampaknya bagi warga masyarakat apa? Tadi kan ini warganya miskin atau desanya Tuh, miskin. desanya miskin. Sekarang mandiri udah. Nah, apa perubahan yang nyata yang bisa terlihat setelah adanya wahana-wahana, adanya desa menjadi tujuan wisata ini, apa dampaknya bagi masyarakat? Sebetulnya tujuan kita memang mensejahterakan masyarakat, bukan kita seremonial yang hanya untuk mencari nama terus penghargaan saja, malah nggak penting itu. Yang pasti yang saya mau adalah apa yang saya kerjakan itu benar-benar dirasakan dampaknya oleh warga masyarakat. Jadi alhamdulillah kita juga di sana memberdayakan semuanya warga masyarakat Desa Serang dulu, baik pedagang maupun pegawai, dengan sangat walaupun dengan keterbatasan SDM yang sangat-sangat minim sekali, terbatas sekali. Gitu loh. Jadi apa adanya lah. Bukan ada orang ahli, kita nggak mampu membayar ahli Pak untuk memulainya. Jadi kita benar-benar dimulai dari nol, betul tadi, nggak perlu modal. Modalnya berapa? Kalau tadi saya sebutkan di bawah 10 juta, betul Ya, itu? 9 juta. Oh, 9 juta. 2009. Apa itu modalnya dari mana? Dari alokasi dana desa. Oh, dari uang desa awalnya. Oke. Oke. Terus Itu- diapain uang 9 juta ini? Apa cukup 9 juta? Nggak ditambahin gitu? Udah Ya, pasti nggak kita cukup. pertama beli bambu dan swadaya masyarakat saja. Swadaya masyarakat. Pertama kita ratain tanah secara swadaya. Setelah itu kita bangun gazebo. Gazebo dari bambu. Iuran Pak. Masyarakat saya minta setiap rumah tangga iur 1 ikat alang-alang. Wish. Alang-alang. Iya, Ya, untuk iya. atap itu. Atapnya. Ya, 1 rumah tangga mesti saya ambilin ke rumah-rumah penduduk. Alang-alang itu untuk bikin. Jadi bukan minta uang ini ya? Bukan. Nggak ada minta uang ke masyarakat. Oke. Gitu. Jadi saya minta alang-alang, tenaga kerja masyarakat, gotong royong, Gotong swadaya royong, untuk swadaya. membangun gazebo ataupun aula utama. Di Mas Kito, Mas. kalau saya lihat banyak desa-desa yang nggak bergerak itu kan karena warganya nggak percaya
Betul. akan terjadi perubahan Iya, dengan betul. konsep yang mungkin diperkenalkan oleh kepala desa. Betul. Nah, waktu itu ngomongnya ke warga apa? Kan ini belum ada apa-apa. Ya. Ini Iya, dari iya, dulu iya, udah iya. susah hidupnya. Nggih, nggih. Udah nanti kita akan bangun gini, minta alang-alang, Iya, minta iya, itu. iya, iya. Bagaimana cara menjelaskan Nggih, itu? Nggak ngomong. Kalau ngomong orang nggak percaya. Betul. Pembuktian, terutama di desa, di desa lah, itu kan rawan sekali konflik, rawan sekali ketidakpercayaan dengan pengelolaan keuangan desa. Iya. Dari dulu itu rata-rata keuangan desa nggak bagus, nggak Iya, benar, nggak benar. Oke, nggak transparan. nggak Iya. transparan, nggak Terus? dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk Untuk. mensejahterakan, untuk membangun di desa. Nah, terus apa Itu yang saja. Anda lakukan? Saya buktikan Dengan cara? dengan cara setiap keuangan yang diterima oleh pemerintah desa kita bangunkan, kita jelaskan secara real. Jadi ada Kepada laporan masyarakat. keuangan terbuka juga. Bukan hanya laporan, dipanggil masyarakat kumpul, kita bikin slide, kita buka apa namanya itu PowerPoint pakai gitu, pakai PowerPoint. iya gitu. PowerPoint, pakai itu langsung real, terima dari mana, berapa jumlah masuk, Dipakai berapa untuk apa? keluar, untuk apa, untuk amplop siapapun ada di situ, Pak. Oke. Termasuk untuk beli amplopnya ya. Ya. Udah. Iya, Setelah iya. itu dari tahun ke tahun semuanya sampai sekarang kan percaya, Pak. Tapi kalau yang APBDes dipasang di pojok sana nggak ada artinya menurut saya. Orang lihat cuma Cuma baca angka-angka, aja, Pak. nggak berbicara angka-angka Realisasinya itu. kan Iya. belum tentu, Pak. Saya Kalau lihat itu. foto-fotonya gitu ya, tampilin Iya, gitu. Kalau Jadi udah desa-desa kan biasa naruh nih APBD, APBD-nya, iya di pojok. angka gini Iya. terus nih. Ada Itu foto. cuma orang lihat tapi belum Oh. tentu percaya ya. Ya. Tapi ini dipanggil, Panggil, dijelasin. dijelasin misalnya Hmm. kegiatan ini. Terus ini sisa apa kurang? Uang misalnya. Hmm. Kalau masyarakat mengendaki itu kan kadang-kadang minus, Pak, dari anggaran yang sudah Hmm. di RAB-nya itu. Oh, ini minus sekian. Hmm. Oh, di sini ada surplus nih setelah dibangun dengan volume dan spesifikasi yang sesuai standar. Hmm. Kan tetap lah, Masih ada uang sisa. pasti ada lah. Itu masuknya kemana? Ini Hmm. kemana? Oh, dari situ membangun Oh, kepercayaan oke. warga. Setelah itu kita ngomong apapun masyarakat gampang. Ikut. Karena dia udah percaya ya. Percaya. Oh, jadi yang penting Kuncinya kepercayaan. Dan kepercayaan itu dibangun bukan dengan kata-kata, Enggak, tapi dengan perbuatan. Oke, action menarik. lah. Iya, Nggih. Kalau kata-kata nggak percaya lah, Pak. iya. Kayak orang jujur dalam buktinya. Tapi saya nggak Iya. yakin loh, 9 juta cukup. Itu nggak ada itu pengorbanan dari Pakai uang sendiri pakai uang maksudnya. sendiri atau nggak ada? Sementara kita pernah bersama teman-teman, saya nggak gerakan banyak orang, Pak, Mas, Hmm. nggak gerakan Hmm. banyak orang, Hmm. karena semakin banyak orang itu semakin banyak pemikiran dan kadang-kadang Oh, iya, menjadi nggak karuan. Saya hanya 4 atau 5 orang waktu itu yang mau ngikutin, ayo kita coba bangun, termasuk dari sekdes dan perangkat desa saya. Karena di situ nggak ada bayar, Pak. Kamu karena sudah menjadi perangkat desa, ada bayarannya atau tidak ada bayarannya, kamu harus ngikutin apa yang saya mau. Gitu. Karena kita sama-sama yang penting nggak ada yang dibayar kan, kita Iya, kerja iya. memang sudah ikhlas, sudah rela mau jadi perangkat ya harus ikut. Nah dari situ kita mulai merintis pembangunan itu, mengawal pembangunan itu dari tahun 2000, mulai dapat tempat, tadinya numpang di perhutani, Pak, tanah perhutani. Terus saya kebetulan di desa itu ada punya tempat 1,3 hektar tanah desa. Tanah desa. Nji. Tadi bilang nggak ada tanah desa. Kebetulan ada di situ hanya 1,3 aja. Oke. Kita manfaatkan, kita coba. Yang kan bengkok yang nggak punya sama tanah kas desa itu. Oh, oke. Nggak seluas maksudnya yang desa-desa yang Start lain. biasanya. Lain, Iya. iya. Cuma Iya, segitu-gitunya. 1,3 Terus dipakai hektar. untuk apa? Itu kita coba untuk memasang flying fox pertama Oh. kita bangun. Oh, fine. Tunggu. Tadi secara struktural gitu ya. Di Iya. awal tuh kan tadi bangun dengan 9 juta bangun apa tadi? Gazebo. Gazebo. Itu Ya. untuk apa gazebo itu? Gazebo itu sama area yang kerja Untuk- bakti kan area parkir dulu. Oke. Untuk motor bisa Jadi berhenti orang di datang Jadi situ. tempat dulu parkir. situ, Iya, ngeliat gunung. tapi cuma batu, bukan Batu, aspal, oke. bukan beton. Hmm.
Terus kita bangun gazebo buat orang duduk itu pakai bambu. Atapnya alang-alang tadi yang iuran Terus apa masyarakat. atraksinya membuat orang mau datang ke gazebo itu apa? Mungkin menikmati suhu udara dan alam saja di sana. Awalnya masih hanya lihat pemandangan. Iya. Nggak ada apa-apa. Betul, Nggak ada nggak ada apa-apa. apa-apa. Bayar berapa itu awalnya? Gratis. Oh, gratis. Iya. gratis. Oke, ini cuma Gratis. mancing orang Mancing datang aja. aja. Nah, habis itu apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya kita setelah banyak orang pada datang, anak-anak sekolah pada datang, saya coba saya tetap tanya ke para wisatawan itu yang baru sedikit, Dek, kalau kamu ini saya tiket Rp1.000 saja, Kamu masih kamu mau datang nggak? bayar nggak? Dan mau datang nggak? Oh mau Pak, mau sekali. Nanti kamu nggak masuk lagi, tetap masuk ke sini lagi Pak. Ini saya tiket 1.000. Mulai tahun 2015. Oke. Itu Tiket 1.000 tuh ya? Rp1.000 Untuk situ. tiket Oke. masuk. G. Jalan nih. Jalan nih. Terus Jalan. apalagi pengembangan berikutnya Terus setelah itu jalan? setelah itu kan pemerintah mulai melihat. Minta bantuan, dapat bantuan. Pemerintah ini Pusat, pusat, provinsi. Kementerian Desa. Oh, oke. G. Terus? Itu mungkin dari melalui dinas pemberdayaan masyarakat kabupaten itu kan diajukan untuk menerima bantuan ini. Nah, di luar dana desa. Di luar dana desa. Dapat Dana bantuan desanya berapa itu? Dapat bantuannya berapa? 750 juta. Itu pertama kali yang pertama kali tapi dapat. sudah jalan dulu, Pak. Kita Ya. sudah membangun yang swadaya dari 2009. Oke. Itu bukan Bukan dari ujuk-ujuk itu. Iya, itu hanya untuk talut sama untuk merenovasi gazebo. Oke. Talut pinggir sungai. Uang segitu. Iya, sama untuk rapat beton jalan masuknya. Oke. Oke. Kalau Nah, sekarang ini dana desanya tadi Mas Oh, Adi iya, nanya. Belum ada Nah, pas tahun itu. Nah, dapatnya berapa pertama kali dapat dana desa itu? Dana desa itu kan mulai ada tahun 2014 nih Pak. 2006. Oh, baru mulai ada ya? J. Belum mulai, kita belum memasukkan dana desa ke situ. Nah, setelah kita tahun kedua dana desa saya masuk 2016, saya masukin ke Badan Usaha Milik Desa untuk pengembangan wisata itu sekitar 800 juta dari dana desa. Dana desanya. semuanya itu. Enggak, itu sekitar Dana desanya berapa? dana desa sekitar tadinya 1,1. Oke, 800 masuk ke situ Masuk ke semua. situ. Karena ini udah jalan ini ya. J, saya Roda berani. ekonominya udah berputar Iya, ya. Oke. Dan sampai sekarang alhamdulillah nggak hilang kan dana desanya. Jadi titik ininya apa? Titik yang kelihatan menjadi dia loncatan gitu ya? Kan Iya. tadi kan habis buat parkir, buat gazebo, Iya. buat apa titik stroberi bareng-bareng. Iya. Nah, apa yang membuat tiba-tiba membuat perekonomiannya tiba-tiba langsung naik itu di titiknya apa? Titik pemicunya tuh di mana? Titik pemicunya dari banyaknya wisatawan yang datang ke sana, Pak. Oh. Karena kita fasilitasi setelah gazebo itu tadinya hanya orang petik stroberi saja. Terus kita amati di situ banyak keluarga anak-anak yang datang. Penginapan terus. Kita bangun wahana permainan anak Oh, dulu, permainan playground. dulu. Oh, playground. Playground dulu. Itu bayar berapa? 1.000 juga tetap enggak kan? Itu waktu ada playground sudah berbayar 3.000. 3.000. 3.000 perak per orang. Itu kita bangun playground karena kita kan yang dibuat membidik Keluarga. orang yang datang dan Iya. membidik wisata jadi wisata keluarga. Nah, sekarang sudah menjadi wisata keluarga karena sudah ada playgroundnya, ada Dinolennya tadi. ada. Jadi edukasi sih. Iya, Untuk edukasi. Jadi ada sepeda air dan saya juga membuka investasi bareng-bareng dengan masyarakat untuk membangun itu. Iuran masyarakat. Ada desa yang memang ingin sejahtera bersama warganya. Ada desa yang ngundang investor. Ya. Kalau di situ investor masuk boleh atau dibatasin atau ditolak? Kalau untuk mengelola wisata saya tolak. Hanya kalau boleh dari desa Serang. Kalau Iya. orang datang, wih saya bantulah bikin hotel di situ. Oh, boleh. Boleh. Tapi kalau masuk ke manajemen wisata yang sudah ada, Enggak. kita mau memberikan investasi misalnya, itu saya enggak. Iya. Karena investasi di situ hak untuk masyarakat. Untuk masyarakat, Iya. oke. Tapi kalau investor bangun hotel, bangun yang lain di luar,
Boleh. Dibolehkan. Iya. Ngomong-ngomong, ini nyerap berapa banyak tenaga kerja dan kan kalau daerah-daerah susah tadi pendidikannya rendah, bagaimana itu? Karena tuntutan sumber daya manusianya kan juga ada standar yang tinggi untuk Oke. pengelolaan, manajemen, administrasi dan seterusnya. Itu dari mana? Dan berapa banyak sekarang yang terlibat? Oke. Untuk tenaga kerja kita sampai sekarang sekitar 85 orang. Itu di bawah Di bawah pegawai, jadi pegawainya Badan oke. Usaha Milik Desa. Di seluruh Oke. daerah wisatanya. Di wisata yang kami kelola saja. Oke, itu 80. 80. Itu semua orang Serang semua. Orang Serang semuanya. Hmm. Dan untuk total pedagang yang ada di dalam lokasi wisata Mm-mm. itu ada sekitar 113 orang yang di dalam. Itu warga yang Warga Serang oh, semuanya. oke. Berarti udah ada hampir 200 orang. Oke. Belum ya yang di luar, di bagian luar itu sekitar 150-an. Berarti sudah banyak yang secara terlibat secara apa namanya dengan adanya kegiatan pariwisata ini, Pak. Nah, baik yang secara langsung di situ menjadi pegawai ataupun yang menjadi pedagang. Dan kita karena keterbatasan kita kan tidak bisa memfasilitasi pemuda di dusun-dusun yang jauh dari objek wisata ini. Nah, di situ kita mencoba menggali potensi di dusunnya masing-masing. Oh, jadi bukan dipekerjakan, tapi dibuka wahana baru atau Betul. daerah tujuan wisata baru. Baru. Nanti kita ajak wisatawan berkeliling Muter menggunakan kesana. kereta ke sana. Kereta. Kereta apa tuh? Odong-odong. Odong-odong. Oh, iya, iya. Iya, iya. Itu keliling ke sana, Kita Pak. perlu coba Berarti odong-odong juga. Di luar Serang kan? Si Serang. Oh, di Serang Di juga. Serang Tapi kan di luas, dusun-dusun. iya. Iya. Oke. Di situ ada kelompok tani yang membuka pasar sayur tadi. Oh, jadi Jadi- wisatanya bisa ke situ. Ya, naik odong-odong. Ya, naik berhenti odong-odong, beli-beli berhenti, sayur. beli sayur. Oke. Oh, jadi ada sentra-sentra baru gitu ya. Iya. Kita Dimodalin oleh BUMDes ini. dari BUMDes. Kalau yang pelaku wisata, kalau yang kelompok tani dimodali dari Dinas Pertanian, dapat bantuan. Oke. Kalau yang menarik pelaku ya. wisata kita beri bantuan modal hibah dari desa, dari dana desa. Oh, jadi nggak diminta balik, Enggak, tapi dikontrol penggunaannya. dikontrol Oke. pemakaiannya. Itu untuk membuka, menggali potensi di dusun masing-masing. Nanti kita mau buka baru di dusun 3, di dusun 4 itu untuk lebah, juga untuk edukasi. Oh, Di lebah wisata madu. Lebah madu. Jadi nanti di situ ada. Jadi ada sentra madu nanti. Ada. Oh, Siap. sentra sayur. Iya. Sentra hiburan. Iya, Wahana-wahana tadi. iya, ada. Restoran dan Ada. lain-lain. Wah, berkembang Keren. ini ya. Oke. Tapi ini ada nggak case di mana setelah dibantu dengan dana tadi ya, Oke. terus dia gagal, ada dusun yang gagal misalnya pengembangannya, Ada juga. ada. Ada. Tapi itu gimana pengelolaan yang gagal-gagal seperti itu? Itu hanya satu sih yang gagal. Gagal. Tapi Iya. apa gimana? Treatmentnya gimana? Itu pada- karena Hmm. biasa, Pak. Makanya dari awal saya nggak mau bantuan. Itu biasanya seorang kalau dibantu dan ada duit, itu potensi konfliknya lebih cepat dan lebih besar. Sehingga caranya adalah Kalau di tempat-tempat kelompok-kelompok itu kan akhirnya pecah, Pak. Heeh. Karena ya itu, Pak, pengelolaan uang itu memicu konflik kalau di desa. Makanya saya dari awal membangun yang BUMDes itu tanpa modal, supaya tanpa konflik. Nah, ya kalau saya coba bantu yang di kelompok itu juga akhirnya memicu konflik yang akhirnya pengelolaannya kan gagal, Pak. Karena pecah sih, Pak. Pecah, gagal. Oke, jadi sehingga dengan cara apa kalau nggak pakai modal gitu untuk biar mereka bergerak? Sebetulnya menunjukkan kinerja dulu, kinerja yang benar-benar kita kan kalau memberi modal itu sebetulnya yang sudah jalan dulu, Pak, termasuk. Ini ada nggak salah dari nol satu, gitu ya? iya, yang dari nol tapi kita amati benar-benar sudah jalan lah. Nah, itu ada beberapa yang masih jalannya belum begitu mulus, kita coba bantu, kita coba dulu sedikit bantu, ternyata nggak aman. Itu juga saya hentikan, saya ambil lagi. Oke. Jadi nggak selalu sukses ya. Nggak Banyak selalu. orang berpikir kalau udah sukses gini berarti sukses. Enggak ya. Nggak. Ada jatuh bangun. Ini sebuah proses. Iya, sampai sekarang pun nggak semudah. Oh, sekarang sudah enak nih kadesnya, bayarannya berapa? Saya nggak mau semua orang bicaranya duit, Pak Sandi. Nah, itu bagus, Roni. Mas Roni, gitu. Karena apa?
setiap ada kepala desa datang ke sana ke tempat saya, banyak yang pada datang Yang sharing. belajar Iya, ya. sharing lah Pak, nggak belajar nanti nggak enak. Satu ilmu, satu guru gitu. Ilmunya mungkin saya malah saya yang belajar. Nah, Itu apa datang, biasanya? kalau datang itu tanyanya, "Duh, kadesnya sudah dapatnya pendapatannya Berapa? kadesnya berapa?" Iya. Itu saya paling Karena nggak masuk. Kalau seperti ini semua orang bicara pendapatan dulu, nggak masuk kalau saya. Iya, iya. Saya didik anak-anak semuanya yang jadi pekerja, pegawai di karyawan. Itu saya hanya syarat pertama kamu loyalitas dan jujur. Udah. Kalau SDM gampang, sambil belajar sambil walaupun waduh berat Pak. Sebetulnya SDM sebetulnya pengaruh gede. Iya, Kalau iya. SDM 0 itu berat sekali. Tapi Nggak kita gampang karena jiwa melayani ini kan menjadi penting. Karena tamu yang datang harus dilayani. Betul. Nah, kalau ini nggak diedukasi, mereka bisa jengkel sama tamu-tamu malah ya, merengut gitu ya, nggak senyum. Iya, Nah, betul. tapi ngomong-ngomong, ada contoh nyata nggak perubahan kesejahteraan dari warga masyarakat? Alhamdulillah sangat banyak yang cuman kadang-kadang kalau Lebaran itu juga ada yang datang mengucapkan terima kasih. Saya sudah senang, bukan datang mengasih amplop, angpau. enggak, saya enggak mau itu. Mas, Jadi ambil Mas contoh. Roni, saya enggak mau datang Lebaran kan pada datang tuh Iya. ke rumah kepala desa, kadang yang dianggap tua sih Pak, Mas, itu Iya. tadi datang terima kasih sudah ikut berjualan di sana, walaupun sedikit kami ekonominya membaik seperti itu. Dan ada beberapa masyarakat juga yang tadinya ekonominya kurang baik, rumah saja saya bantu, sekarang sudah jualan cilok saja di tempat wisata. Bisa testimoni nanti kalau Andi datang nanti ketemu, tak temuin orangnya. Itu sekarang sudah punya mobil Avanza, rumahnya sudah direnovasi pakai keramik. Berarti tapi kadang-kadang status miskin belum bisa dihapus ya. Iya. Jadi miskinnya di sana sudah pakai Avanza miskin. Iya, iya. Oke, Loh, jadi tapi ini artinya dengan pengembangan yang luar biasa nggak ada penghargaan dari pemerintah? Kalau itu saya nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu kan? Tapi dapat nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada, belum Nggak ada ada. sampai sekarang. Sampai sekarang. belum muncul di permukaan Belum aja. muncul. Enggak. Kita lebih Nggak. ke pembuktian kepada warga masyarakat itu paling penting, dan Oke. seremoni itu bagi saya nggak Nggak penting-penting amat ya. Enggak lah, nggak penting. Saya bermitra itu kadang sama BRI, sama bank-bank itu juga benar-benar kita saling bekerja sama yang baik. Dan saya suka lebih ke mandiri sih, nggak Iya, banyak iya, diatur orang. Iya. Gitu. Artinya nggak mau pinjem bank banyak-banyak lah ya. Ada Oke. saya pinjem bank ada. Untuk permodalan penambahan ada. Pengembangan ya. Iya, pengembangan. Nah, ke depan apa yang direncanakan? Kan pasti akan ada ide-ide baru ini. Ya, untuk saat ini kita masih dalam proses, sudah 85% sedang pembangunan mini zoo. Apa itu? Oh, Mini zoo itu Oh, mini zoo. Iya, mini zoo. Itu Tapi ini binatang mini. Binatangnya bener. binatangnya benar. Oh, bener ya? Nanti Jangan kita pakai topeng gitu. di sana ada jadi nanti benar-benar kita akan membuat untuk outing class. Benar-benar untuk belajar dari Jadi hewan apa nanti yang akan ada di sana? Kita masih ke binatang eksotis yang bisa interaksi Buat sama main wisatawan. kelinci, Ada kelinci, ada burung, Oke. aviari, ada kambing, mini, betul Pak. Ada kambing mini, ada alpaka, ada burung onta, ada Harimau rakun. kecil bisa juga ya? Harimau nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Itu lebih rawan itu. Gitu lah. Ini sudah tahap binatang sudah mulai pada masuk. Ya. Untuk tadi sore udah mulai ada kuda mini. Udah mulai masuk. Cocok dan- nanti untuk pembukaan dengan ngopi ngapa ghost Iya. mini zoo, Wih. The Last gitu ya. Siap. Namanya apa nanti namanya itu? The Last Zoo. The Last Zoo. Oh, The Last Zoo. Jelas. Ngomong-ngomong ini apa? Kenapa namanya The Last sih? Gimana? Namanya kenapa The Ya, Last itu? The apostrof Ya, Las. betul. las. Las, Apa itu? lembah Kenapa asri begitu? Apa? Lembah Asri Serang. D-nya? D-nya itu sebetulnya kita untuk supaya kata-kata lebih luwes aja, tapi bisa diartikan menjadi desa wisata. Oh, oke. Desa Wisata.
Lasnya tadi apa? Lembah, Lembah, Asri, Asri, Serang. Serang. Namanya itu Desa Serang apa Desa Serang. Oh, ini tambahan dia. Iya, Lembah Asri, Asri. Serang. Iya. Sesuai keren, The Sebuah Last. keren. Kayak apa kekinian gitu ya. Iya. Kayak The The Last. Noya. Masuk gitu. Masuk. Jadi bukan Luar pakai biasa. THE tapi Bukan Las D. bukan. Iya, G. Las ya. Iya. Lasnya juga Esta. Baik. Jadi kalau ada, ini kan banyak sekali orang cuma copy paste, niru-niru gitu ya. Tapi kalau ada orang datang terus bilang, Mas Gito, saya juga ingin membangun desa saya. Apa tantangan terberat yang harus dipahami oleh teman-teman yang ingin mengembangkan desanya agar tidak frustrasi? Karena ini kan perjuangan panjang nih ya. 6 tahun, 6 tahun, 6 tahun. Jadi udah 18 tahun Iya. ini. Baru bisa jadi. Iya. Kan banyak orang maunya hari ini bangun, besok udah rame, udah kaya raya. Kan nggak ada itu Nggak ya. ada. Nah, bagaimana itu menyampaikan kepada yang kepala-kepala desa yang nonton acara ini atau Iya. pemuda-pemuda yang ingin mengembangkan desanya menjadi desa wisata, Iya. apa yang harus jadi catatan? Yang catatan semuanya harus jujur. Jujur. Jujur, Oh, Anda menempatkan jujur itu di atas. yang pertama ya. kerja keras. Kerja keras. Nggih. Jujur, kerja keras, nggih. Itu kuncinya. Terus apa sih? Nggak selalu uang. Apa Uang sih yang bayar? dikedepankan. Saya gaji Iya. berapa? Saya bayar Iya. berapa? Itu nggak ada di situ. Hmm. Saya nggak mau ada pegawai minta mau digaji berapa. Iya, belum apa-apa udah Iya, saya minta nggak mau itu gaji. udah saya keluarin dulu. Iya. Nggak mau keluar, nggak usah ikut. Nggak Kalau sudah cocok. bicara mau dibayar berapa, bayarannya berapa. Udah 3 aja Itu kunci sukses ya. kuncinya di saya. Jujur, kerja keras, sama ini nggak mau uang lah, bicara uang. Satu pertanyaan lagi. Ketakutan dari kepala-kepala desa dan warga adalah kalau ganti kepala desa, ganti kebijakan, dan akibatnya apa yang sudah dirintis ini tidak dilanjutkan. Bagaimana itu? Oke. Saya sudah persiapkan semuanya supaya anak-anak itu bisa bekerja secara mandiri dan profesional. Artinya siapapun nanti ganti kepala desa, siapapun kepala desanya di saat politik pilkades itu kan sangat luar biasa panas itu. Perangnya itu luar biasa kalau di desa. Itu saya menghindari hal itu supaya ini jangan sampai terimbas. Nah, dari situlah saya mendidik anak-anak yang ada di sana untuk yang pengelolaannya di Delas itu supaya benar-benar menjadi satu organisasi yang independen, mandiri dan profesional. Gitu sih. Untuk menjaga agar mereka tetap melanjutkan Eksis. apa yang sudah dirintis ya, untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang sudah direncanakan. Iya. Karena kita kalau bicara wisata itu tidak bisa stagnan. Kita harus selalu Terus berkembang. Inovasi ya. Karena orang kalau datang 2-3 kali lihat Bosan. itu mulai bosan ya. Iya, kita mau bangun driving besok untuk membidik Mas Roni, Mas Andi di Bangun sana. apa? Itu driving. Oh, golf. Iya. Iya. Nanti Mas Roni nginep. Kita Mas dulu mainnya Andi nginep. kasti. Insya Allah nanti kita coba. Oh iya benar gitu ya. Kan kadang ada orang yang malu mau Driving ikut course untuk golf golf, ya. tapi Iya. kalau di sana di desa itu kan Lucu-lucuan lah ya. Iya. Iya. Insya Allah Oh, unik nanti juga. sama. Jadi segmentasi kelas atas yang mau dibidik, mau mulai. yang Ke depan. banyak ngeluarin duit. Iya, Iya. sekalian akan kita bangun glamping lagi yang 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 apalagi? lebih yang Sudah ada lebih kan saya lihat ada yang bentuknya bulat-bulat itu gede. ya. Ada baru 3 Oh 3. Itu Iya. kalau itu satu kamar itu satu ya. kamar. Iya. Semalam bayar berapa itu? 850.000. Oke. Fasilitas apa yang didapat di situ? Fasilitas ada TV, ada air panas, ada ada breakfast, Oh, ada kebun stroberi petik gratis, oh, itu satu paket itu ya. satu kolam renang Dengan gratis. 800. Iya. Oke. itu jadi sarapan makan siang strawberry terus itu.
Yang gratis sarapannya Oh, aja. sarapan aja. Orang yang tinggal dengan harga segitu itu nggak kemudian nahan supaya nggak punya duit supaya mengirit makan strawberry sampai kembung. Tapi ini penting loh. Breakfast dapat. Tadi yang Mas Adi tanya benar. Artinya kayak Mas Gito tuh udah mempersiapkan suksesi belum? Nanti kalau misalkan nggak jadi kepala desa lagi, nah ini nanti orangnya siapa gitu. Kan membangun trust nggak gampang kan? Ada sosok juga di sana itu. Tapi insya Allah kan ada yang selentang-selenting, pengen nyalon itu Iya. sih mulai nggak saya kalau jadi kan pada saya kalau besok nyalon jadi pun saya akan apa namanya melanjutkan. Nggak ada yang saya akan menghentikan apa saya akan nggak melanjutkan nggak ada. Ya ini udah jadi kalau dihentikan ya dia Konyol. gagal ya. Konyol itu. Ini pertanyaan seperti di double check ini sepertinya. Iya double check. Acara apa itu double check? Enakan acara ini ketawa-ketawa double check itu nggak jelas itu. Iya. Iya. Menarik sekali ya. Baik. Ya. Ini sangat memberikan pencerahan, tidak hanya buat teman-teman kaca seluruh yang penonton, juga bagi kami Bank Indonesia dalam konteks mau membangun desa-desa wisata berikutnya. Karena memang kunci SDM dan kepemimpinan menjadi penting ya. Kalau pemimpinannya susah di-trust, berat kan perkembangannya. Itu yang pada takut Mas, makanya dia kan kepala desa nggak mau membangun. Iya. Karena dia masa jabatannya hanya 6 tahun tadi. Iya. Untuk masa 6 tahun itu untuk memulai dan sampai jadi itu kan susah. Susah ya. Berat. Nanti yang menikmati orang lain takutnya gitu kan. Makanya dia nggak mau bangun. Karena takut nanti yang menikmati adalah kepala desa berikutnya. Nah kalau padahal itu keliru. Kalau cara berpikir gitu dia nggak ngapa-ngapain. Iya, keliru Pak. Padahal kalau kita percaya saja, kita bangun saja sebaik-baiknya. Iya. Percaya dengan yang di atas. Udah. Niat baik itu pasti akan berlanjut. Pasti. Nah kalau Bank Indonesia sendiri dalam konteks ketahanan pangan, desa-desa wisata yang berbasis agroindustri ini jadi menarik ya? Menarik, bahkan nggak hanya ketahanan pangan. Iya. Karena desa wisata nanti kita mau bicaranya mengembangkan lebih ke ekonomi kreatif. Betul, Ji. Karena ini sedikit aja, jadi kayak Korean Wave gitu ya. Kita sedangkan apa-apa Korea. Iya. Itu terjadi karena ada pilar-pilar yang saling mendukung. Ada K-pop, ada K-drama gitu kan, ada kulinernya juga. Nah jadi kalau kita ngelihat pariwisata ini bisa lebih berkembang lagi kalau dikaitkan dengan UMKM-nya, gitu kan. Kemudian dikaitkan dengan digitalisasi. Sekarang udah mulai rame ada augmented reality. Jadi orang yang belum datang udah bisa lihat dulu di internet kan. Ada apa, bisa tur secara ini. Baru merasakan secara langsung. Nah, langsung dia tertarik datang gitu ya. Jadi ini menarik dan juga kita bisa kaitan dengan event. Betul. Sekarang ini kan event di Purbalingga nggak terlalu banyak ya. Yang saya dengar adanya gunung apa? Iya. Festival Gunung Selamat. Iya. Tapi Festival Gunung Selamat belum masuk ke Karisma Event Nusantara kan? Belum. Kapan itu besar? Kayak contoh kayak Prambanan Jazz. Prambanan Jazz itu acara 3 hari, yang penampil ada 21 artis tampil, tiketnya antara 5.000 sampai 7.000, tapi dampak perputaran ekonominya sampai 120 miliar. Nah ini kan menarik kalau misalkan si Festival Gunung Selamatnya diperkuat nantinya. Itu Festival Gunung Selamat tempatnya di mana? Di Delas. Area parkir Delas. Kan menarik tuh sebenarnya kalau itu bisa dikembangkan festivalnya. Membuat orang datang, ya itu jadi perputaran ekonomi, pemberdayaan ekonominya jadi naik. Support dari BI nanti. Nah, support dari BI dan benihbaik.com. Wih, mantap. Ya, terima kasih nih Mas Gito ya, berbagi inspirasi ya. Di tengah banyak orang merasa bahwa modal uang itu menjadi penting, dengan 9 juta, sekarang asetnya total berapa? Nilai aset? 22 miliar. 22 miliar. Dengan omset per tahun tadi, penghasilan per tahun 8 sampai 9 miliar. Sebuah bundes tuh. Kesejahteraan bagi masyarakat tadi ya. Bagaimana yang tadinya rumahnya dibantu, ini kayak bedah rumah gitu. Betul, bedah rumah. Sekarang sudah punya Avanza, mobil Ninja, keramik, ada motor Ninja, cuma pedagang cilok. Tapi karena omsetnya besar, bisa itu. Jadi nggak perlu jadi kameramen, itu nggak perlu. Ini pensiun semua udah nggak ada gunanya ini.
Nanti satu hari kita operate pakai ini aja, remote semua. Oke, jadi itulah Baik, cerita kita hari ini ya. Terima kasih Mas Kita. Tamunya di sana Mas Roni, Mas Matur Andi. nuwun, berharap kita ke sana ya. Kita pasti ke sana ya. Sangat saya tunggu. Sip. Supaya bisa seperti apa yang sebenarnya sih. Iya, dari cerita ini ya. Dan kancah sedulur yang belum pernah datang ke Delas, coba kita datang ya. Buat yang tidak hanya di Banyumas Raya, tapi ada yang di Jakarta, mungkin ada di Bandung, di Surabaya. Coba kita cobain Delas. Asli dari Purbalingga. Mungkin menarik juga nih, Ngopi Ngapak bikin tour, program tour. Program tour. Siapa penonton setia kita, kita bareng-bareng tour ke Delas. Dari teman-teman Banyumas Raya ya. Iya. Menarik itu. Oke. Terima kasih sekali lagi, Terima kasih. Mas Kita. Siap, Mas Andi. Dan Mas Roni, tiada pesta yang tidak berakhir. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai potong terasi. Sekian episode Ngopi Ngapak, semoga selalu memberi inspirasi. Baik. Mas Roni. Mas Andi, Ngopi Ngapak. ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi.